Doha, ibu kota Qatar, selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi di Timur Tengah. Namun pada 9 September 2025, kota itu diguncang oleh serangan udara Israel yang menghantam wilayah netral. Dunia pun terkejut melihat sebuah negara kecil yang selama ini menjadi mediator perdamaian justru dijadikan target serangan langsung. Selama bertahun-tahun, Qatar identik dengan meja perundingan, mulai dari mediasi Taliban di Afghanistan, konflik Palestina, negosiasi energi, hingga krisis global. Tapi ledakan di langit Doha mengubah persepsi itu secara drastis. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Qatar akan tetap bertahan sebagai simbol perdamaian, atau untuk pertama kalinya dipaksa menunjukkan kekuatan militernya? 6 hari setelah serangan, pada 15 September 2025, dunia Arab dan Islam menggelar KTT darurat di Doha. Suara tegas menggema, mengecam keras Israel. Para pemimpin menuduh serangan itu sebagai bentuk terorisme negara dan pelanggaran kedaulatan. Mereka mendesak Israel dibawa ke pengadilan internasional, menolak standar ganda, serta menegaskan solidaritas penuh pada Qatar. Dari Turki, Iran, Arab Saudi hingga Pakistan, semua berdiri bersama Doha. Deklarasi KTT menegaskan, serangan ini bisa mengguncang proses normalisasi regional dan menyalakan bara perang baru. Hari itu, Doha bukan sekadar tuan rumah, tapi simbol perlawanan. Qatar memang negara kecil dengan jumlah tentara aktif hanya sekitar 12.000 hingga 15.000 personel. Jika dibandingkan dengan Israel yang memiliki lebih dari 170.000 pasukan aktif ditambah ratusan ribu cadangan, kekuatan darat Qatar tampak jauh tertinggal. Namun, Qatar tidak pernah menaruh fokus pada membangun pasukan darat besar. Sebaliknya, kekayaan minyak dan gas yang mereka miliki diinvestasikan pada teknologi tempur paling modern. Angkatan Udara Qatar adalah contoh nyata strategi itu. Mereka memiliki kombinasi jet tempur yang dianggap kelas dunia. 36 Dassault Rafale dari Prancis, 36 F-15 Kia varian paling mutakhir yang bahkan lebih canggih dari beberapa jet Israel, dan 24 Eurovictor Typhoon yang spesialis dalam pertempuran udara. Tidak berhenti di situ, Qatar juga sedang menjajaki kontrak dengan China untuk menambah armada tempurnya. Dengan kekuatan seperti ini, Qatar menjadikan angkatan udara sebagai tulang punggung pertahanan. Meski kecil, mereka menaruh taruhan pada kualitas. Perhitungan ini membuat banyak analis percaya, jika Qatar membalas, dunia bisa melihat kejutan besar. Pertanyaannya, apakah Qatar berani menggunakan arsenal modern itu menghadapi Israel yang jumlahnya jauh lebih besar, namun harus membagi fokus di banyak front pertempuran? Selain jet tempur, Qatar juga melengkapi arsenal militernya dengan berbagai helikopter dan drone. Mereka memiliki helikopter tempur A-64E Apache Guardian, NH-90, serta Black Hawk yang mendukung mobilitas pasukan darat. Untuk sektor drone, Qatar mengandalkan Bayraktar TB2 dari Turki yang sudah terbukti dalam banyak konflik, serta Wing Long 2 dari China. Ada pula rencana pembelian drone tempur siluman generasi baru. Dari segi pertahanan udara, Qatar dipersenjatai dengan sistem Patriot PAJ-3 dan NASAMS, menjadikannya salah satu pertahanan udara terbaik di kawasan Teluk. Di darat, mereka memiliki tank Leopard 2 A7 buatan Jerman, artileri Caesar Prancis, PZH 2000 Jerman, hingga M109A6 Paladin. Jika dibandingkan, Israel memang unggul dalam jumlah dengan ratusan jet F-35I, F-15, F-16, serta sistem pertahanan Iron Dome, David's Sling, Arrow, dan rudal Jericho yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Namun, kualitas per unit milik Qatar dinilai setara bahkan melampaui dalam beberapa sektor. Meski tidak memiliki rudal jarak jauh ataupun jaringan milisi proksi seperti Iran, Qatar tetap menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar negara kecil tanpa kekuatan. Strategi militer Qatar sangat berbeda dari Iran. Jika Iran dikenal dengan gudang rudal balistik,
drone swarm ribuan unit, dan jaringan milisi proksi seperti Hizbullah, milisi Gaza, dan pasukan di Yaman, maka Qatar justru tidak memiliki elemen-elemen itu. Qatar tidak punya rudal jarak jauh, pasukan daratnya kecil, dan tidak ada jaringan militer proksi. Namun, keunggulan Qatar terletak pada 3 hal: diplomasi, kekuatan finansial, dan teknologi tempur modern. Mereka memilih menjadi pedang kecil yang tajam ketimbang kekuatan besar yang berisik. Bayangkan malam di Teluk Persia, ketika landasan udara Al-Udeid di Doha bergetar oleh deretan jet Rafale yang bersiap lepas landas. Mesin turbofan M88 meraung menembus langit malam. Sementara dari pangkalan lain, F-15 Kia yang dijuluki burung besi raksasa ikut mengudara. Disinilah inti kekuatan Qatar, angkatan udara yang kecil namun menguasai teknologi canggih kelas dunia. Dengan cara ini, Qatar bisa mencoba membuat kejutan dalam konflik udara melawan Israel, meski peluangnya tetap tipis. Jika skenario perang udara terjadi, jet Rafale Qatar bisa memanfaatkan rudal Meteor berkecepatan Mach 4 yang mampu mengunci target dari jarak lebih 100 km. Sementara itu, F-15 Kia dengan radar ISA-an KPG-82 dan kemampuan membawa rudal IM-120D AMRAAM dapat menandingi pesawat Israel di jarak menengah. Eurovictor Typhoon dengan radar Chaptore dan sistem peringatan elektronik dapat membantu melacak pesawat siluman F-35 Israel. Di atas kertas, jumlah jet Qatar hanya sekitar 90-100 unit operasional, jauh lebih sedikit dibanding lebih dari 600 jet Israel. Namun, dengan kombinasi taktik 3 lapisan, Rafale sebagai pembuka, F-15 Kia sebagai pengangkut rudal utama, dan Typhoon sebagai pengintai stealth, Qatar bisa memaksimalkan kualitas unitnya. Pertarungan udara bukan lagi sekadar duel jarak dekat, melainkan perang radar, kecepatan reaksi, dan kecerdasan pilot. Setiap detik di kokpit berarti hidup atau mati. Meski kalah jumlah, Qatar memiliki peluang kecil untuk mengejutkan Israel dalam duel udara terbatas. Namun, Qatar menghadapi masalah besar, jarak. Dari Doha ke Tel Aviv mencapai hampir 1.800 km. Tanpa armada tanker udara yang besar, jet-jet Qatar hanya mampu bertahan beberapa jam sebelum harus kembali. Qatar memang memiliki pesawat tanker Airbus A330 MRTT, tetapi jumlahnya terbatas. Sebaliknya, Israel lebih fleksibel dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara secara luas. Dengan kondisi ini, jika Qatar benar-benar melancarkan serangan, bentuknya hanya bisa berupa strike terbatas. Misalnya, skuadron Rafale dan F-15 Kia dikawal Typhoon untuk menghantam radar atau pangkalan Israel, lalu segera mundur sebelum kehabisan bahan bakar. Meskipun hasilnya mungkin hanya berupa kejutan sesaat, aksi itu tetap akan memberi pesan keras. Qatar bukan negara yang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Dunia akan menyadari bahwa meski kecil, Qatar mampu membalas. Namun mempertahankan perang panjang di udara jelas sulit, karena Israel memiliki cadangan besar, pengalaman tempur, dan pertahanan udara mapan. Jika Qatar berani melakukan serangan udara terbatas, dampaknya akan mengguncang seluruh kawasan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka ingin menjaga stabilitas energi dunia, namun di sisi lain mereka tidak ingin terlihat membiarkan Israel menyerang negara tetangga. Iran hampir pasti memanfaatkan momentum itu dengan memberi bantuan logistik, intelijen, atau bahkan rudal lewat jalur rahasia. Turki, sebagai sekutu dekat Qatar, kemungkinan akan memberikan dukungan penuh baik militer maupun politik. Di pihak lain, Amerika Serikat akan terjepit. Pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah berada di Qatar, tetapi Israel adalah sekutu utama mereka. Hal ini membuat Washington sulit mengambil posisi tegas. Uni Eropa dan Rusia kemungkinan besar masuk sebagai mediator, masing-masing membawa agenda energi dan geopolitik. Dengan begitu, perang Qatar-Israel bukan hanya urusan dua negara,
tetapi bisa menarik kekuatan besar dunia. Dalam skenario ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan militer, melainkan simbolisme. Qatar tidak mungkin menghancurkan Israel dalam perang terbuka. Namun, keberhasilan melakukan serangan udara terbatas sudah cukup untuk mengirim pesan tegas. Pesan itu sederhana, serangan ke Doha tidak akan dibiarkan begitu saja. Bahkan sebuah kilatan rudal meteor atau Amra-Am di langit Teluk sudah menjadi pernyataan keras bagi Israel. Qatar bisa menunjukkan bahwa mereka mampu membalas, meski hanya sebentar. Namun tentu saja, risiko besar mengintai. Perang udara yang meluas akan memaksa Qatar menghadapi kekuatan Israel yang jauh lebih besar. Karena itu, analis menilai bahwa strategi Qatar lebih condong pada membangun simbol perlawanan ketimbang tujuan militer penuh. Serangan singkat bisa memberi efek psikologis dan diplomatis lebih besar daripada hasil di medan perang. Inilah yang membuat peran Qatar sangat unik. Sebagai negara kecil yang mampu menggetarkan kawasan dengan langkah kecil namun bermakna. Jika konflik semakin dalam, ketegangan akan membawa kawasan ke jurang perang besar. Arab Saudi dan UAE bisa terpecah, sementara Iran dan Turki semakin agresif memberi dukungan. Amerika Serikat terjepit di antara dua sekutunya, dan Uni Eropa bersama Rusia berlomba menjadi mediator. Bagi Qatar, opsi realistis adalah memanfaatkan kekuatan diplomasi, energi, dan dukungan politik. Mereka bisa mempererat hubungan dengan Turki, Iran, dan Rusia, sambil meningkatkan dukungan finansial kepada Palestina. Qatar sadar mereka bukan Iran, tidak memiliki pasukan darat besar maupun jaringan proksi. Namun, legitimasi moral setelah serangan Israel membuat mereka punya posisi kuat. Untuk pertama kalinya, Qatar memiliki alasan sah untuk melawan, baik dengan diplomasi maupun aksi terbatas. Dunia menyaksikan apakah negara kecil itu akan mengambil peran lebih agresif atau tetap berada di jalur negosiasi yang selama ini menjadi identitasnya. Pada akhirnya, skenario perang terbuka antara Qatar dan Israel tetap penuh tanda tanya. Qatar memang memiliki teknologi tempur mutakhir, tetapi mereka memahami risiko besar yang mengintai. Jalan yang lebih masuk akal adalah perlawanan tidak langsung, diplomasi, tekanan energi, dan dukungan politik. Dengan cara itu, Qatar tetap bisa menunjukkan kekuatan tanpa harus menghancurkan identitasnya sebagai jembatan perdamaian. Namun, hipotesis tentang Qatar yang melawan Israel tetap penting. Serangan Israel ke Doha telah memberi Qatar legitimasi moral dan dukungan dunia Arab Islam. Kini, pilihan ada di tangan mereka. Apakah akan menggunakan lampu hijau itu untuk berperang atau tetap menjadi suara damai? Satu hal yang pasti, pesan dari KTT di Doha jelas. Kekuatan sejati bukan hanya pada rudal dan jet tempur, melainkan pada keberanian menjaga perdamaian. Dunia masih menaruh harapan bahwa Qatar tidak kehilangan perannya sebagai simbol diplomasi, meski darah dan api sudah mulai menyentuh tanahnya.